dengan judul Mili. Film garapan sutradara Matukuti Xavier ini dirilis pada tahun 2022 dan dibintangi oleh Janhvi Kapoor yang memerankan karakter gadis bernama Mili. Mili bercerita tentang seorang gadis yang terjebak di dalam ruangan pendingin sebuah restoran cepat saji dan ia bertahan hidup dengan cara yang mengenaskan. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung ketik HPI. Mili Naudial adalah seorang gadis berusia 24 tahun dan ia bercita-cita kerja di luar negeri, yaitu di Kanada. Untuk meraih cita-citanya itu, Mili giat belajar bahasa Inggris. Ia juga bekerja di restoran cepat saji untuk mengumpulkan biaya agar bisa ke luar negeri. Mili adalah anak sematawayang. Ia tinggal bersama ayahnya karena sang ibu sudah lama tiada. Mili sangat peduli dengan kesehatan ayahnya. Ia melarang keras ayahnya merokok dan minum minuman keras. Meskipun demikian, ayah Mili tetap saja merokok. Ia secara diam-diam merokok di dalam toilet atau ketika Mili tidak ada di. Mili punya pacar bernama Samir. Namun ia merahasiakan hubungannya itu karena saat ini Samir masih penganggur. Mili mendapatkan shift kerja malam hari di restoran Dun Kitchen. Restoran ini berada di dalam Mall Pacific. Suatu hari, Mili berangkat kerja. Setelah tiba di tempat kerja, Mili mendengar manajernya yang bernama Sudir marah-marah kepada karyawannya. Manajer Sudir orangnya super cerewet. Ia selalu memarahi karyawan sekecil apapun kesalahan mereka, meski datang terlambat. Mili tidak dimarahi manajernya karena ia datang secara diam-diam dan secepatnya absen menggunakan fingerprint. Di tempat kerjanya itu, Mili berteman baik dengan karyawati yang bernama Hasli. Mili lulus ujian tes IELTS. Ia merasa begitu senang. Mili kemudian mengurus syarat-syarat untuk berangkat ke Kanada. Ayah Mili merasa sedih karena Mili akan pergi meninggalkan dirinya. Tidak hanya sang ayah, Samir juga sedih ketika mengetahui Mili akan berangkat ke Kanada. Samir tidak ingin jauh dan terpisah dari Mili karena ia begitu mencintai gadis itu. Suatu malam, Mili mengetahui jika ayahnya merokok. Selain karena mulutnya yang berbau asap rokok, Mili juga menemukan rokok ayahnya yang diletakkan di bagian telinga. Mili meminta ayahnya kembali berjanji agar tidak pernah merokok lagi. Mili tidak ingin ayahnya jatuh sakit diakibatkan oleh bahaya rokok. Ketika sedang sibuk bekerja, Mili ditelepon oleh kekasihnya Samir. Saat sampai di kantor, ia ternyata dimarahi oleh manajernya. Kotak kardus berisi roti dan daging yang ada di ruangan pendingin ternyata dimakan tikus. Hal itu terjadi karena salah satu karyawan membiarkan pintu ruangan pendingin dalam keadaan terbuka. Mili hanya terdiam. Ia memendam semua permasalahan yang dihadapi. Setelah selesai kerja, teman Mili yang bernama Haslin terlebih dahulu pulang. Di ruangan itu yang tersisa hanya Mili dan dua orang karyawan laki-laki, yaitu Ladu dan Pipul. Saat itu pukul 12 malam. Sementara itu, manajer Sudir yang galak sedang sibuk menelpon seseorang di luar restoran. Saat restoran akan tutup, seorang kurir membawa dua kardus besar berisi. Karena sibuk menelpon, manajer menjawab, "Simpan saja di situ barangnya." Setelah meletakkan daging tersebut di depan pintu, pemuda itu segera pergi. Tidak lama berselang, Ladu dan Pipul keluar dari restoran. "Hei, kalian berdua, bawa kotak itu dan masukkan ke ruangan pendingin." Ladu dan Pipul tidak bisa menolak perintah manajer Sudir. Mereka membawa kotak itu masuk ke dalam. Sementara Mili, ia baru saja selesai fingerprint dan bersiap pulang. Kedua karyawan tadi kemudian meminta bantuan Mili agar memasukkan dua kardus tersebut ke dalam ruangan pendingin. Mili adalah gadis baik yang jarang menolak permintaan orang lain. Ia
kemudian membawa kotak pertama masuk ke dalam ruangan tersebut. Sementara Ladu dan Pipul segera pulang. Ketika mereka keluar, manajer sempat menoleh ke arah mereka. Jadi, manajer berpikir bahwa semua orang sudah pulang dan restonya sudah kosong. Sementara Millie, ia membawa kotak pertama masuk ke... Millie kembali ke ruangan pendingin dengan membawa kotak kedua dan ia tidak menutup pintunya. Saat meletakkan kotak itu, barang-barangnya justru terjatuh. Millie memungutnya dan di saat itulah manajer Sudir masuk ke dalam dan ia melihat pintu ruangan pendingin terbuka. Sudir kemudian mengunci pintu ruangan pendingin dan Millie masih berada di ruangan tersebut. Setelahnya, manajer Sudir memeriksa absen dan ia memastikan jika semua orang sudah pulang. Ia kemudian mematikan lampu dan mengunci restoran itu. Millie terjebak di dalam ruangan pendingin. Ia panik dan segera menyalakan lampu. Millie terus menggedor dan berteriak, "Pak, buka pintunya Pak, buka pintunya Pak." Tetapi sayang, teriakan itu tidak didengar oleh manajer Sudir. Millie membuka tasnya, ia ingin menelpon Sudir. Tetapi ternyata Millie sadar jika ponselnya tertinggal di atas meja. Millie menghantam pintu dengan meja yang digunakan untuk membawa makanan. Ia melakukan itu berulang kali. Tetapi pintu ruangan pendingin itu terlalu kokoh sementara suhu di ruangan terus menurun. Ayah Millie tampak gelisah. Malam telah larut tetapi putrinya tidak kembali. Ia kemudian menelpon Millie dan ponselnya tidak diangkat. Ia kemudian menelpon manajer Millie dan tentu saja manajer mengatakan jika Millie sudah pulang. Millie menemukan sobekan tiket bioskop di dalam saku pakaiannya. Ia jadi tahu jika bioskop malam itu selesai pukul 12:30 dini hari. Millie kemudian menunggu waktu yang tepat untuk memberikan kode kepada orang-orang yang baru saja selesai menonton bioskop. Ketika para penonton keluar dari gedung bioskop, Millie menggedor pintu berulang kali. Sayangnya tidak ada yang mendengar. Hanya ada seorang anak yang sedang jalan-jalan ke mall bersama ayahnya. Anak ini mendengar suara Millie. Ia segera memberitahu ayahnya. Ketika ayah anak itu memeriksa, Millie justru lelah menggedor-gedor dan ia berhenti melakukan itu. Ayah anak tersebut mulai khawatir. Jangan-jangan anaknya berhalusinasi. Mereka segera meninggalkan restoran tersebut. Millie menggigil kedinginan. Mall sudah tutup, lampu juga sudah dimatikan, dan suhu ruangan semakin dingin. Badan Millie mulai membeku kedinginan. Sementara ia tidak membawa jaket. Di tempat yang berbeda, Tuan Niranjan segera menyusul Millie ke mall. Ia mencari di sekeliling mall tetapi tidak menemukan Millie. Niranjan kembali menelpon dan lagi-lagi HP Millie aktif tetapi panggilannya tidak dijawab. Sementara itu, suhu ruangan terus turun di bawah 16 derajat Celcius. Millie sudah tidak tahan. Ia berniat menutup 2 kipas besar yang memutar suhu dingin masuk ke dalam ruangan tersebut. Millie mengoyak kardus dan ia naik ke atas menggunakan tangga. Millie kemudian menempelkan kardus itu menggunakan lakban. Tentu saja hal itu sia-sia karena kotak kardusnya terpental di tiup angin dan sejurus kemudian Millie terjatuh dan ia tertimpa tangga yang membuat kakinya terkilir. Millie kemudian melakban tangannya yang membeku akibat kedinginan dan setelah itu ia meluruskan kakinya yang terkilir kemudian membalutnya menggunakan lakban. Seekor tikus muncul menghampiri Millie. Karena kedinginan, tikus itu bersembunyi di balik celana Millie. Millie mengelus tikus kecil itu dan memberikannya makanan. Ia juga ikutan makan karena lapar. Untuk mengurangi hawa dingin, Millie duduk tepat di bawah kipas AC. Ia terus memutar otak bagaimana caranya agar bisa bertahan hidup di dalam ruangan pendingin itu. Millie kemudian mencopot sebuah besi panjang yang ada di tempat itu dan ia mulai menjolok kipasnya. Sayangnya, besi itu terpental dari tangan Millie akibat putaran kipas yang terlalu kuat. Millie mengambil korek api dari tas kecil yang ia pegang. Millie menyalakan korek itu. Untuk membuat suasana ruangan menjadi hangat, Millie memilih membakar kertas dan kotak kardus. Ia mulai merasakan kehangatan, tetapi masalah lain muncul. Asap dari pembakaran itu justru membuat Millie kesulitan bernapas. Millie buru-buru mematikan api itu. Tidak lama berselang,
Mili kembali melihat seekor tikus kecil yang menemani dirinya. Tikus itu kedinginan dan ia masuk ke dalam tas Mili. Mili jadi punya ide. Ia membuat rumah-rumahan dari kotak kardus. Mili menyusun kardus itu dan bersembunyi di dalamnya. Mili sempat tertidur sebentar dan saat terbangun, ia menyadari jika tangannya membeku dan lengannya melekat kuat pada lantai. Mili menarik tangannya sekuat tenaga hingga kulit tangannya terkelupas. Ketika keluar dari rumah-rumahan tersebut, Mili merangkak keluar dan di sana ia melihat tikus kecil tadi tergeletak mati akibat kedinginan. Mili kedinginan dan sekarang ia membalut tubuhnya dengan isolasi yang ada di ruangan tersebut. Mili melempar beberapa potongan daging ke arah kipas AC. Daging itu tersangkut pada baling-baling yang membuat salah satu kipas terhenti berputar. Tuan Niranjan kemudian menceritakan semua yang terjadi dan ia bahkan menunjukkan foto Mili kepada satpam tua tersebut. Setelah melihat fotonya, satpam itu kemudian berkata, "Aku yakin putrimu masih ada di dalam gedung ini," ucap satpam itu dengan begitu yakin. Setelah itu, polisi rapi beserta rombongannya datang ke Mall Pasifik dan ia disusul oleh Samir. Mereka semua mulai mencari di dalam gedung. Mili dengan sisa-sisa tenaganya mengambil jepitan rambut. Ia membuka sekrup ventilasi di ruangan tersebut. Ventilasi itu berhasil dibobol dan Mili melempar sesuatu keluar. Karena tidak mampu menahan dingin, Mili akhirnya tumbang terkapar. Ayah Mili mendengar suara itu. Ia tahu jika Mili ada di dalam restoran, tepatnya di ruang pendingin. Mereka kemudian membobol restoran tersebut dan berhasil menemukan Mili yang sedang sekarat karena terserang hipotermia. Ayah Mili menangis setelah menemukan putrinya yang tidak bergerak sedikit pun. Ia mengira jika Mili sudah tewas, tetapi seketika Niranjan mendengar suara degup jantung anaknya. Mili ternyata pingsan. Tuan Niranjan segera membawanya ke rumah sakit. Mili berhasil selamat setelah diberikan perawatan. Menurut dokter, Mili adalah gadis yang tangguh dan ia berhasil melawan hipotermia. Jika saja mereka terlambat menemukannya, kemungkinan nyawa Mili tidak akan tertolong. Ayah Mili sangat berterima kasih kepada dokter dan juga semua pihak yang telah membantu penyelamatan putrinya. Sementara polisi Raffi, ia terlihat sibuk memarahi Satis yang tega menyembunyikan informasi GPS ponsel Mili. Raffi menuding jika tindakan Satis bisa membahayakan nyawa seseorang. Mili terbangun. Ia melihat ayah dan kekasihnya. Mili meminta maaf karena telah merahasiakan hubungannya dengan Samir. Ia mengaku bahwa selama di dalam ruangan pendingin, Mili berusaha untuk bertahan hidup karena ia ingin selalu bersama ayahnya. Ucapan Mili membuat sang ayah terharu. Sejak kejadian itu, ayah Mili mulai menerima hubungan Mili dan Samir. Ia merestui mereka dan Tuan Niranjan bahkan berjanji tidak akan merokok lagi. Tidak dijelaskan bagaimana kelanjutan dari mimpi Mili untuk kerja di Kanada. Saat ayah Mili keluar dari rumah sakit, ia bertemu dengan satpam Pacific Mall yang kebetulan sedang menjenguk pasien lainnya. Mereka ngobrol dan ayah Mili kemudian bertanya bagaimana bisa satpam itu begitu yakin jika Mili masih belum keluar dari mall tersebut. Satpam itu kemudian bercerita tentang Mili. Menurutnya, Mili adalah satu-satunya orang yang paling ramah yang pernah ia temui di mall tersebut. Sejak ia bekerja selama 35 tahun di mall itu, Mili menjadi satu-satunya orang yang selalu tersenyum kepadanya ketika masuk maupun keluar dari Mall Pasifik. Meskipun mereka tidak pernah bertegur sapa, tetapi senyuman Mili selalu membuat satpam itu terkesan dan merasa dihargai. Karena itulah, satpam itu yakin jika hari itu Mili belum keluar dari gedung tersebut. Sebelum meninggalkan rumah sakit, satpam itu sempat bertanya siapa nama putri Niranjan. Niranjan merasa bangga dan ia pun tersenyum. Dan film pun berakhir.